Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Ayuda. Di sini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu benda. Ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat dan wujud benda. Ada 3 ya, apa saja? Ada padat, ada cair, dan ada gas, serta perubahan-perubahannya. Ada yang jadi menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas. Ada mengembun, apa itu mengembun? Yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Dan masih banyak lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud dan suhu pada benda di sekitar kita. Nah, sebelum Bu Ayuda memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, Bu Ayuda lanjutkan. Yang kita pelajari hari ini itu ada 2. Yang pertama yaitu kalor dapat mengubah suhu benda. Dan yang kedua adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, di sini Bu Ayuda punya gambar yang mana ada air dingin dan ada air panas. Ya, ketika kita campurkan menjadi satu wadah, nah, itu akan menjadi air hangat. Nah, jadi ada pertemuan 2 air dengan suhu yang berbeda ya. Ada yang suhu tinggi, air panas, dan ada air dingin yang suhunya rendah. Nah, jadi apa? Jadi air hangat. Yang mana apabila air panas dicampur dengan air dingin, campuran tersebut akan menghasilkan suhu baru. Ya. Benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Berarti dari gambar ini benda yang melepaskan kalor adalah ya air panas ya, karena dia lebih tinggi daripada suhu lingkungannya. Demikian sebaliknya ya, ketika ini ada dilepaskan, ada juga yang menerima kalor. Apa yang menerima kalor? Yaitu ada air dingin ya, sehingga akan menyebabkan 2 air yang bercampur menjadi air hangat. Nah, kalor yang mana kalor tersebut adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, sebagai energi, kalor dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu keadaan ke keadaan lain. Seperti pada air dingin dan air panas, ketika disatukan akan menjadi suhu baru, yaitu air hangat. Nah, suhu ini dapat kita kontrol atau dapat kita ketahui derajatnya dengan menggunakan termometer. Oke, nah sekarang contoh yang lainnya ya. Perubahan suhu ini ketika kita makan es krim ya, makan es krim. Di sini es krim yang kita ambil dari freezer, dalam keadaan beku, lama kelamaan es krim ini akan meleleh ya. Kenapa bisa meleleh? Karena dia akan suhunya akan bercampur dengan lingkungannya ya, akan bercampur dan membentuk suhu baru, sehingga akan membentuk lelehan-lelehan es krim ketika kita tidak cepat untuk memakannya. Nah, yang kedua, ini bisa terjadi di lingkungan yang bersuhu dingin ya, bisa pegunungan. Nah, ketika kita membuat api unggun, nah, ketika di keadaan sekitar kita suhunya dingin, lingkungannya dingin, ada api unggun untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, itu berarti apa? Ada perbedaan 2 suhu, yang mana suhu lingkungannya dingin dan dari api unggun yang menghangatkan tubuh kita. Yang ketiga,
Nah, ini es batu akan meleleh ya, akan meleleh atau air membeku ketika air yang kita masukkan dalam kondisi cair ya, air dalam kondisi cair kita masukkan ke dalam freezer. Nah, dia akan membeku. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya perubahan suhu, yang mana air biasa suhu normal ya akan menjadi beku dengan titik bekunya biasanya 0 derajat. Nah, di sini yang kedua adalah kalor mengubah wujud benda. Nah, kalor dapat mengubah wujud zat baik padat, cair, dan gas. Perubahan wujud zat bergantung pada jumlah kalor yang diterima atau yang dilepaskan. Ya, dengan demikian, kalor tidak hanya mengubah suhu saja, tetapi bisa mengubah wujudnya. Nah, seperti pada gambar di sini, Bu Aida punya mentega, yang mana mentega ini atau margarin berbentuk padat, ya. Ketika dipanaskan dalam teflon, berarti ada kenaikan kalor, ya, dari api kompor. Dia akan meleleh berbentuk cairan. Sama halnya dengan pembuatan garam di sini. Pembuatan garam sudah kalian ketahui ya, bahwa garam itu dari air laut yang dipanaskan, nantinya air akan menguap, muncul butiran-butiran garam. Di sini berarti ada perubahan wujud di mana cair menjadi padat ya. Ini sudah kita pelajari di PowerPoint sebelumnya. Bu Ayuda jelaskan kembali, ini ada perubahan wujud benda, ada 3 tadi ya, ada padat, cair, dan gas, yang mana membentuk 6 perubahan yang mana dapat memerlukan kalor atau melepaskan kalor ya. Ketika padat menjadi gas, dia memerlukan kalor, ini namanya menyublim, tanda merah ini. Ketika dibalik gas menjadi padat, ini namanya mengkristal, berarti melepaskan kalor. Begitu juga dengan gas. Gas ketika menjadi cair, dia akan mengembun. Cair menjadi gas, berarti dia menguap. Dan padat menjadi cair seperti es batu, berarti dia mencair. Ketika dibalik, cair menjadi padat, dia akan membeku. Di sini sudah Bu Ayuda kasih warna yang berbeda sehingga bisa memudahkan kalian mana sih perubahan wujud yang membutuhkan atau memerlukan kalor dan mana perubahan wujud yang melepaskan kalor. Ya. Ini ada perubahan wujud ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi sudah Bu Ayuda jelaskan, yaitu pembuatan garam oleh petani garam dengan proses penguapan. Ya, berarti penguapan tadi apa? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, sehingga ini menjadi nanti akan timbul garam-garam. Buliran-buliran garam. Yang kedua, ini adalah menjemur pakaian. Kondisi pakaian basah ya, kondisi pakaian basah kita jemur di atas terik matahari. Ini akan menyebabkan penguapan, air akan naik, akan menyebabkan pakaian kita menjadi kering. Yang ketiga adalah bensin. Di sini bensin berada di wadahnya, tapi kita tidak tutup. Nanti bensin ini volumenya akan berkurang karena proses penguapan, yang mana menjadi uap ya, bercampur dengan udara sekitar. Oke, sekarang Bu Ayuda jelaskan sedikit tentang menyublim. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ya, contohnya di sini adalah pengharum mobil, yang mana lama kelamaan ini akan habis. Loh, kok bisa habis? Iya, di sini dia akan bercampur dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua adalah es kering, yang mana
dijadikan sebagai pendingin. Yang ketiga adalah pengkristalan. Ya, pengkristalan ini adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, contohnya adalah perubahan proses pada pembuatan gula pasir. Nah, pada proses pembuatan gula pasir ini berarti dari wujudnya dari gas akan menjadi padat. Nah, akan terbentuklah gula pasir yang bisa kita konsumsi kehidupan sehari-hari kita. Proses pembuatan es kering dari karbon dioksida dan proses pembuatan garam dari air laut. Yang ketiga ini adalah mengembun. Sering juga kita jumpai ya, apalagi ketika pagi hari. Nah, ini adalah contoh gambar proses pengembunan ketika kita memberi air dingin pada gelas. Nah, nanti akan muncul titik-titik air di luar gelas. Lah, itu adalah proses pengembunan. Nah, mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya adalah adanya titik-titik hujan karena berkumpulnya awan. Yang kedua, munculnya embun pada pagi hari, ya, sering kita jumpai. Dan yang ketiga ini tadi, dinding gelas akan menjadi basah setelah diisi air dingin atau air es. Nah, oke anak-anak, ini ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu melakukan percobaan pada halaman 61 dan mengisi pertanyaan pada halaman selanjutnya, yaitu 62, dan dikerjakan di LKS. Untuk tugas kedua yaitu mengerjakan evaluasi IPA halaman 89 di LKS juga. Nah, ini ada Romawi 1 dan Romawi 2. Ya, jangan lupa ya. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bu Ayuda tentang perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengetahuinya. Oh, ini perubahan ketika ada di kehidupan kalian. Sebelum Bu Ayuda mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.